Materi kali ini adalah tentang surat. Surat apa nih? Surat cinta atau suratan takdir? Nah, yang akan kita bahas adalah dokumen surat. Dulu, pas zamannya belum ada smartphone seperti sekarang, surat masih populer jadi alat komunikasi. Meskipun surat itu terkesan kuno ya, tapi sampai sekarang masih dipakai kok. Kenapa masih dipakai? Bukannya kalau kita komunikasi pakai HP lebih gampang dan simpel? Ya, karena fungsi surat itu bukan cuma buat alat komunikasi, tapi juga bisa untuk alat bukti dan juga bentuk kerjasama. Yang mana sih yang namanya surat? Nah, sebenarnya ada banyak jenis surat, tapi yang sering kita temui akan Bapak kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu berdasarkan sifat surat dan juga berdasarkan wujudnya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, surat itu ada surat yang digunakan oleh pribadi atau surat pribadi. Yang biasanya surat ini simple, digunakan untuk kekeluargaan yang lingkupnya kecil ya. Nah, misalnya surat dari keluarga A ingin memberitahu besok ngayah itu misalnya ke keluarga B. Nah, itu merupakan surat pribadi. Selanjutnya ada surat resmi pribadi. Nah, ada resminya di sini. Jadi surat resmi itu yang sama dibuat oleh perorangan, tapi biasanya dari bahasa, dari tata tulis itu lebih rapi dan resmi. Yang biasanya contohnya seperti surat lamaran kerja atau surat pengunduran diri di suatu tempat kerja. Nah, itu masuk ke dalam surat resmi pribadi. Yang ketiga adalah surat dinas, yang dimana surat ini biasanya dibuat oleh lembaga, sekolah, organisasi, dan lain-lain yang ciri-cirinya adalah ada formatnya dan juga ada kopnya, yang biasanya itu tidak ada di surat pribadi. Sehingga surat dinas ini tidak bisa sembarangan dibuat oleh orang ya, harus dikeluarkan oleh lembaga. Yang terakhir dari sifat surat adalah surat niaga. Nah, kalau kita lihat kata niaga saja sudah melambangkan ya bahwa ini berkaitan dengan keuangan, sehingga surat ini sering digunakan sebagai surat jual beli yang dibuat oleh perusahaan perdagangan atau penjual yang biasanya melibatkan proses jual beli. Jadi akan ada keuangan di sana ya, ada perputaran uang di dalamnya. Kelompok yang kedua adalah berdasarkan wujudnya, nah atau rupanya ya, atau muka suratnya. Yang pertama adalah memo atau nota. Nah, memo di sini biasanya dibuat untuk petunjuk atau perintah antar pejabat. Nah, kalau kalian kerja di pemerintahan, nah kalian akan sering temukan ini. Jadi bos kalian akan membuatkan suruhan berupa surat kepada kalian yang namanya adalah memo. Yang kedua ada surat tanda bukti, yang tentu saja dari namanya sudah kita tahu bahwa surat ini digunakan sebagai sebuah bukti dari transaksi. Contohnya seperti kalian menerima struk ya, berbelanja di Indomaret, menerima struk bahwa kalian sudah membayar dan belanja barang itu, ataupun ada kwitansi kalau sudah membayar SPP sehingga kalian bisa komplain kalau dibilang belum bayar itu ya. Ada juga faktur dan lain sebagainya. Yang ketiga ada surat terbuka. Nah, yang kadang-kadang surat terbuka ini bahasanya ada yang resmi dan juga ada yang biasa bahasanya, yang dimana ciri dari surat terbuka ini adalah dimuat di media massa atau sekarang media sosial misalnya ya. Nah, kalian bisa juga membuat surat terbuka misalnya untuk mengkritik siapa dan isinya apa itu ya, yang termuat dalam media sosial kalian. Itu namanya surat terbuka.
terbuka, yang dimana surat terbuka ini tidak hanya bisa dibuat oleh pribadi saja atau perorangan, tapi bisa juga dibuat oleh kelompok ya. Misalnya ormas apa yang membuat ya, ormas peduli lingkungan ingin membuat surat terbuka kepada pabrik A karena sudah mencemari lingkungan. Nah, misalnya boleh. Itu yang namanya surat terbuka. Yang terakhir adalah kebalikannya atau surat tertutup. Ya, ini bedanya cuman sedikit, yaitu dia tidak dimuat di media massa. Orang lain tidak tahu. Yang hanya tahu adalah pengirim dan penerima saja. Karena dia sifatnya tertutup, yang biasanya ini adalah rahasia juga sifatnya. Itulah kenapa dia ditutup ya, biar tidak ada kegaduhan. Seperti contoh, ada surat dari kepala polisi yang mengirimkan ke polisi bagian daerah misalnya ya, dari kepala polisi Indonesia ke polisi bagian Buleleng. Nah, isinya adalah adanya aktivitas mencurigakan teroris misalnya di sini. Nah, kalau itu diketahui oleh publik atau semua orang kan gawat nanti ya, kan gaduh. Nah, oleh karena itu dibuatkan surat yang sifatnya tertutup antara pengirim dari pusatnya itu dan penerima dari daerah. Bisa dipahami kan? Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya silakan kerjakan evaluasi yang sudah Bapak berikan dan selamat belajar.